Putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum kini menjadi perdebatan banyak pihak. Bahkan segelintir praktisi hukum juga tampak beradu argumen dan menyuarakan pandangannya soal kebebasan Peggy Setiawan. Kendati memiliki pandangan yang berbeda sudut, hal tersebut mau tidak mau membuat netizen harus cermat dalam menilai sudut pandang yang berbeda itu. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 argumen praktisi hukum soal putusan hakim bebaskan Peggy Setiawan, versi Cumi Top 5. Pengacara Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo harus ikut turun tangan dalam pemecahan kasus Vina Cirebon yang bergulir pada 2016 silam. Menurut Kamarudin Simanjuntak, jika tidak segera diusut secara transparan oleh para petinggi negara, kasus Vina Cirebon akan terus berkutat di lingkaran yang sama, atau bahkan akan membuat benang merah semakin kusut. Iya, seperti yang belakangan ini sedang terjadi, di mana putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan justru menjadi perdebatan, lantaran terdapat segelintir pihak yang kontra dengan hal tersebut. Lantas, seperti apa argumen Kamarudin Simanjuntak soal kasus tersebut? Presiden harus turun tangan. Jangan cuma presiden begitu-begitu saja, begitu melenggang-melengong gitu, seolah tidak masalah. Presidennya harus turun tangan. Itu loh. Presiden harus turun tangan, Kapolri turun tangan, Kapolda turun tangan. Siapa pelakunya, ambil gitu loh. Saya tidak mau cuci tangan ini, harus presiden bertanggung jawab ini. Harus tunjukkan tanggung jawabmu. Yusuf juga sebagai presiden, Yusuf sebagai tergugat, tunjukkan gitu loh. Supaya masyarakat kita tentram gitu loh. Jadi jangan seperti ini, model-model seperti ini. Ya, tidak ada kejelasan gitu loh. Jadi di era Jokowi ini penegakan hukum sangat rusak, sangat parah rusaknya. Di zaman Jokowi ya, sangat rusak penegakan hukum. DPO yang 3 orang itu, siapa itu orangnya? Harus diungkap. Anak siapa, orang tuanya siapa gitu loh. Yang 8 tahun lalu loh. Apalagi dia masuk akademi kepolisian, misalnya, ambil di situ, copot. Ini demi bangsa dan negara. Jangan hanya gara-gara ini 2 orang ini atau 3 orang ini rusak negara ini. Pengacara Rasman Arif Nasution mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka tidak perlu melalui surat pemberitahuan terlebih dulu. Iya, menurut Rasman Arif Nasution, jika Polda Jawa Barat langsung meringkus dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, hal tersebut sudah dinyatakan sah. Sedangkan, menurut putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman, hal tersebut adalah pelanggaran prosedur. Lantas, seperti apa argumen Rasman Arif Nasution soal putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang menyatakan penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum? Ada 9 poin yang menjadi amar putusan. Dan dari 9 ini, saya sudah jelaskan dan saya pertegas lagi. Ada 2 yang sangat-sangat tidak menurut saya logik, tidak logik dan kontraproduktif. Pertama, menyatakan tidak sah, poin 5 ya. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Apa urusannya? Hakim Eman Sulaiman sudah mengunci. Dalam pertimbangan putusan itu, pertimbangan hukum ya, putusan pra-peradilan itu ya, ada 2 unsur yang harus dipenuhi sebelum Peggy Setiawan itu ditetapkan DPO ya. 1, Peggy Setiawan harus tersangka sebelum ditetapkan DPO. Yang kedua, Peggy Setiawan harus dipanggil lebih dari 3 kali dalam peraturan Kapolri tersebut. Nah, faktanya penyidik dalam jawabannya maupun dalam pembuktian tidak mampu membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak mampu. Tidak mampu menunjukkan ini, Pak Hakim, Peggy Setiawan sudah ditetapkan tersangka. Saya menghimbau, saya berharap agar 1, Polda Jawa Barat
Apakah itu melalui tim kuasa hukumnya, karena saya dengar akan ada tim hukum yang nanti juga akan diramu, akan dijelaskan oleh Bu Elsa, bahwa kita harus menguji poin atau PowerPoint yang diajukan atau yang disampaikan dalam pertimbangan oleh Hakim Tunggal, yaitu tentang DPO, itu kan, daftar pencarian orang. Kalau bahasa Inggrisnya wanted. Dan DPO ini jelas menurut aturan hukum yang kita pahami, menurut SOP, menurut Perkaba, menurut Perkap, Perpol, diatur DPO adalah tersangka. Belum pernah saya dengar seorang DPO tidak tersangka. Yang saya tahu DPO tersangka. Tapi Hakim Eman Sulaiman mengatakan DPO dipanggil dulu 3 kali, Kak. Pakai surat 1, 2, 3, tidak, baru tangkap. Sejak kapan DPO dipanggil dulu? Pengacara Herwanto mengungkapkan bahwa korban salah tangkap seperti Peggy Setiawan seharusnya langsung diberikan ganti rugi tanpa harus menggugat terlebih dulu. Menurut Herwanto, jika peraturan ganti rugi terhadap korban salah tangkap sudah ditetapkan oleh negara, maka kepolisian akan lebih berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai calon tersangka. Lantas, seperti apa argumen Herwanto soal ketetapan ganti rugi korban salah tangkap? Saya memang menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya aja nangkep orang kan. Coba kalau seandainya kalau salah tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih, Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mau digugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi, suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat di peradilan, langsung ditentukan di situ. Bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati. Ya, kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup itu kan. Biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Ya, orang punya masa depan. Ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh teman-teman yang lain tuh di penjara. Apa nggak babak belur tuh? Bukan hanya minta maaf, tapi nama Peggy harus dipulihkan. Nah, harus dipulihkan. Dipulihkan tuh ya apa? Ya udah secara tertulis gitu kan. Terus berikut lagi, Peggy kan belum menuntut ganti rugi. Masih ada satu lagi yang bisa dilajukan oleh Peggy, yaitu menuntut, tapi yang dituntut bukan Polri ya, negara. Mengapa negara? Karena Polri itu alat negara. Negara mempunyai alat telah salah dalam berbuat atau bertindak, maka negara harus menanggung membayar ganti ruginya. Pengacara Hotman Paris mengungkapkan bahwa meskipun Peggy Setiawan sudah dibebaskan, lantaran hakim sudah menyatakan bahwa penetapan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum, masih besar kemungkinan untuk Peggy Setiawan kembali ditetapkan menjadi tersangka jika Polda Jawa Barat memperbaiki kekeliruannya. Lantas, seperti apa argumen Hotman Paris soal kemungkinan Peggy Setiawan ditetapkan menjadi tersangka kembali? Ini bebas, bukan bebas pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi. Ya, jadi pengertian bebas Peggy itu harus dimaknai bebas pra-peradilan yang bisa dibuka lagi dalam hitungan hari oleh penyidik, bahkan bisa ditahan dengan menerapkan hukum acara yang benar, memeriksa sebagai saksi, memanggil sebagai tersangka, kemudian ditahan. Itu bisa terjadi dalam hitungan hari ke depan. Saya bicara hukum acara yang kemungkinan terjadi.
bukan menduakan agar terjadi. Ya nggak bisa lagi karena udah dikunci dengan pertama kan, error en persona. Orangnya bukan ini gitu. Nah, kalau orangnya bukan ini, kalau ada alat bukti yang lainnya untuk orang lain, sudah nggak bisa lagi dia. Jadi persoalan Peggy itu bukan hanya tidak cukup bukti, tetapi orangnya salah, bukan ini orangnya. Kalau kurang alat bukti, ya masih bisa dilengkapi alat bukti, bisa jadi tersangka lagi. Kalau misalnya salah prosedur, prosedurnya bisa diperbaiki sehingga bisa dijadikan tersangka lagi. Kalau ini bukan itu saja, tapi orangnya tuh bukan ini. Carilah orang yang lain. Di tengah perbedaan argumen para praktisi hukum, tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, dan Nicholas Kili-Kili mengungkapkan bahwa putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman sudah sesuai dan tegak lurus untuk Peggy Setiawan. Ya, menurut mereka, putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman tentu sudah dikaji sangat matang dan tidak mungkin terdapat kekeliruan seperti yang pihak luar perdebatkan. Lantas, seperti apa argumen tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Permohonan ini sangat beralasan secara hukum untuk diterima. Karena kita sudah melihat bahwa seharusnya pihak termohon di dalam persidangan mampu membuktikan dasar dijadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Namun faktanya hanya mengajukan satu orang ahli. Kalau yang kemudian BAP tersebut, BAP tidak dapat dimaknai sebagai alat bukti surat di dalam persidangan. Tapi makanya kami menilai sejak awal Peggy Setiawan ditetapkan tersangka cukup kurang alat buktinya. Sehingga kami meyakini bahwa Peggy Setiawan jalan satu-satunya adalah permohonan kami dikabulkan, Peggy Setiawan dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Satu hal apapun itu, kebenaran akan mengalahkan kebohongan. Apapun itu. Jadi kita lihat hari ini ternyata di Indonesia masih ada keadilan untuk orang miskin. Jadi kami bersyukur untuk Presiden Joko Widodo, kami bersyukur untuk Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan bersyukur juga untuk Pak Kapolri. Dan terlebih lagi untuk Mahkamah Agung dan hakim yang memutuskan perkara ini, ya, Bapak Eman Sulaiman. Kami berdoa supaya beliau cepat naik jabatan. Amin, amin. Ya, kita melihat bahwa hari ini semakin kita mencintai Indonesia karena keadilan masih ada di Republik ini. Dari mulai pertama kali kasus ini muncul, saya selalu berharap seperti itu karena saya tidak pernah takut dengan siapapun karena saya merasa benar. Dan meskipun banyak pihak-pihak yang menyudutkan saya, yang bilang bahwa saya kabur, saya berani menyangkal itu karena saya benar, karena saya tidak bersalah.